Selamat pagi anak-anak KBTK Kristen Tunas Kasih. Apa kabar kalian semua hari ini? Kaisyang berharap kalian semua tetap sehat ya. Kaisyang berdoa kalian tetap selalu merasa sukacita dan tetap rajin belajar walaupun saat ini kalian masih belajar di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ikut Kaisyang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebagai anak-anak KBTK Kristen Tunas Kasih Tarakan. Hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Masih bisa beribadah bersama-sama dengan semua teman-teman walaupun melalui online. Tuhan Yesus, hari ini, saat ini, kami mohon Tuhan ada bersama dengan kami, berbicara kepada kami, dan Tuhan tolong kami untuk mendengar dengan baik, dan Tuhan juga yang akan menolong kami untuk melakukan semua firman Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, Kaisyang mau bertanya kepada kalian. Siapa di sini yang punya musuh? Apa itu musuh, Kak Isyang? Musuh adalah orang yang membenci kita. Ada orang yang kita tidak buat salah tapi dia musuhi kita. Kak Isyang ingat anaknya Kak Isyang dulu waktu kecil di TK, dia pulang nangis. Dia bilang, "Mama, itu temanku tidak mau main sama aku, dia musuhin aku." Kalian pernah rasakan itu? Ya, ada banyak orang yang kita tidak tahu dia musuhi kita, gitu ya. Tapi adik-adik yang penting, kalian jangan buat yang sama. Kamu juga musuhin orang, kamu juga tidak mau berteman dengan mereka. Nah, itu yang tidak boleh. Adik-adik, siapa sih yang tidak punya musuh? Tidak ada, semuanya punya musuh. Kita tuh pasti punya musuh. Bahkan Tuhan juga punya musuh. Apa? Kaisyang bilang Tuhan juga punya musuh. Ada adik-adik. Bahkan musuh Tuhan sangat banyak. Musuh Tuhan yang pertama adalah iblis. Siapa itu iblis? Iblis adalah malaikat ciptaan Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk melayani Tuhan. Tapi adik-adik, iblis melawan Tuhan. Dia ingin jadi Tuhan. Bisa? Tidak bisa. Hanya ada satu Tuhan, tidak ada yang lain. Iblis tidak bisa jadi Tuhan. Maka iblis membenci Tuhan sampai hari ini. Iblis melawan Tuhan. Siapa musuh Tuhan yang kedua? Musuh Tuhan yang kedua adalah manusia. Manusia yang berdosa adalah musuh Allah. Mereka membenci Tuhan. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau dengar tentang Tuhan. Mereka itu sengaja ingin bilang tidak ada Tuhan. Kalau kita bilang dengan mereka, ada Tuhan, ingat Tuhan. Mereka lalu bilang, tidak ada Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena mereka benci Tuhan. Mereka adalah musuh Tuhan. Tapi adik-adik, di Alkitab katakan, semakin manusia membenci Tuhan, Tuhan semakin mengasihi mereka. Di mana ditulis? Di Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan di situ, semakin besar dosa manusia, semakin besar kasih Allah kepadanya. Semakin Kaisyang membenci Tuhan, semakin besar kasih Tuhan kepada Kaisyang. Tuhan mau Kaisyang kembali kepada Dia, mengasihi Tuhan. Tuhan mau Kaisyang kembali bersama-sama dengan Tuhan dan menjadi anak Tuhan. Tuhan bukan cuma bicara di dalam Alkitab, bukan cuma ditulis di Alkitab kalau Dia mengasihi manusia berdosa, tapi Tuhan buktikan. Apa buktinya? Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yesus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia jadi manusia. Dia mati di kayu salib untuk membuktikan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang membenci Dia.
Adik-adik, waktu Yesus di atas kayu salib, itu banyak orang yang menghina dia. Banyak orang yang mengambil cambuk, lalu cambuk Yesus. Tubuh Yesus berdarah dicambuk. Ada banyak orang yang meludah Yesus, menghina Yesus. Ada orang yang olok-olok Yesus di kayu salib. Dia bilang, "Hei, kalau kau Tuhan, turun." Gitu. Tapi Yesus tidak membalas mereka. Tuhan Yesus tidak balas marah kembali kepada mereka. Mengapa adik-adik? Karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengampuni mereka. Bahkan waktu tombak, orang-orang yang membenci Yesus itu menombak perut Yesus, lambung Yesus, sampai tertusuk dan keluar darah. Yesus tetap tidak melawan dan tidak membalas mereka. Adik-adik, bahkan di atas kayu salib ketika tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku dan keluar darah, kepala Yesus dimahkotai duri sampai berdarah. Kalimat Tuhan Yesus yang keluar dari mulut Yesus adalah, "Tuhan, ampuni mereka." Yesus tidak pernah membalas kesalahan mereka dengan marah-marah dan mencaci maki. Hebat ya? Itu karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita manusia yang berdosa. Adik-adik, bisa enggak kita seperti Yesus? Yesus sudah jadi contoh. Waktu Dia mati di kayu salib, Dia tidak membalas kejahatan manusia. Tuhan Yesus mau kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan kita minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan Yesus sudah ampuni kita, Tuhan Yesus mau kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus berkata di Matius 5 ayat 44, "Kasihi musuhmu." Bukan cuma mengasihi, Yesus katakan berdoa buat mereka. Berdoa jangan buat berdoa yang bilang, "Tuhan balas." Tuhan yang balas. Nggak boleh. Tuhan mau kita berdoa, minta Tuhan juga mengasihi dan mengampuni mereka. Adik-adik, Tuhan memberi banyak perintah. Ya, tidak ada satupun yang boleh kita pilih-pilih. Yang mau kalian menonton satu buah video ini. Kita nonton sama-sama ya. Aku kerjain PR dulu ya. Tunggu dulu ya, T-Rex, Batman. Aku kan anak pintar. Aku tidak perlu disuruh orang tua mengerjakan PR. Perintah Tuhan bagiku. Nomor 1, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Gampang. Tidak membuat patung untuk disembah. Aku tidak mau membuat patung disembah. 3, rajin berdoa. Gampang. Rajin beribadah ke sekolah minggu. Gampang. Mengasihi teman. Gampang. 6, mengasihi musuh. Apa? Mengasihi musuh? Dodi memusuhiku. Padahal aku tidak ada buat apa-apa pada dia. Aku ajak dia main, dia selalu memusuhi aku. Aku nak mau mengasihi musuh. Aku tidak mau mengasihi Dodi. Nah, PR-ku sudah selesai. Saatnya bermain lagi. Nah, adik-adik, kalian sudah nonton video itu ya? Video tentang satu orang anak Tuhan. Dia anak yang pandai, anak yang cerdas, anak yang mengasihi Tuhan. Waktu dia kerjakan PR, dia tidak perlu disuruh-suruh karena dia anak Tuhan yang pandai. Kalian juga anak-anak Tuhan yang pandai kan? Tidak pernah disuruh-suruh, "Ayo kerjakan PR, ayo belajar, ayo sekolah." Enggak kan? Kalian pasti anak yang hebat. Ayo tepuk tangan buat semua masing-masing. Ya, adik-adik, video tadi itu tentang satu anak yang mendapatkan tugas dari guru tentang bagaimana mereka harus taat kepada perintah Tuhan. Waktu kerjakan soal yang pertama, kasihi Tuhan. Wah, dia bilang, "Aku mengasihi Tuhan." Lalu dibilang, "Jangan buat patung." Wah, dia anak Tuhan, dia tidak mau buat patung untuk disembah.
Lalu katanya di situ perintah Tuhan apa? Harus pergi ke gereja, beribadah, berdoa. Dia katakan, wah itu gampang karena dia anak Tuhan. Dia suka sekolah minggu. Dia suka baca Alkitab, dia suka berdoa. Ada ayat, ada perintah menulis di situ, kasihi temanmu. Dia bilang, gampang. Dia adalah orang yang mengasihi teman-temannya. Tapi di perintah yang keenam, kasihi musuhmu. Dia bilang apa? What? Mengasihi musuh? Rupanya dia punya teman yang namanya Dodi yang suka musuhi dia, tidak mau main dengan dia. Jadi dia marah dan dia tidak mau mengasihi Dodi. Dia tidak mau berdoa buat Dodi. Adik-adik, boleh enggak kita pilih-pilih perintah Tuhan? Boleh enggak semua yang Tuhan kasih, lalu kita pilih yang kita suka, kita pilih, kita buat. Yang kita tidak suka, kita tutup. Nggak mau kita buat. Boleh? Nggak boleh ya. Semua perintah Tuhan yang Tuhan kasih untuk kita, itu untuk kebaikan kita. Semua perintah Tuhan yang Tuhan beri buat kita, kalau kita lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti dimuliakan. Karena kita akan disebut anak-anak Allah. Wah, orang akan lihat, wah ini anak Tuhan nih, anak hebat ini, gitu ya. Oh ini anak Tuhan Yesus ini. Kenapa? Karena kita melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, tidak boleh pilih-pilih perintah Tuhan. Semua harus kita lakukan, ya. Kalian bisa lakukan itu. Tidak usah balas kalau ada teman yang menyakiti kita, ya. Kita berdoa, kita minta Tuhan ampuni dia, dan kita tetap baik dengan dia. Ya, Kak Isyang juga sedang berusaha. Kak Isyang juga berusaha untuk mentaati semua perintah Tuhan. Kalian mau? Kita sama-sama ya, untuk lakukan semua perintah Tuhan sampai Tuhan nanti datang menjemput kita. Siapa di sini yang mau bersama dengan Kak Isyang? Ya, kita berdoa sama-sama, minta Tuhan tolong supaya kita bisa lakukan. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau mentaati firman Tuhan. Tidak pilih-pilih, semua akan kami lakukan. Kami mohon Tuhan bersama dengan kami untuk menolong kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk musuh-musuh, orang-orang yang membenci kami. Tuhan tolong memberkati mereka semuanya, supaya mereka juga mempunyai kasih Tuhan. Tuhan tolong kami juga untuk tidak menjadi musuh bagi orang lain. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang justru memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kami dapat melakukan semua perintah Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ingat pesan Kak Isyang hari ini. Ayat Alkitab berkata di Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Dengan demikian kita akan disebut anak-anak Allah. Selamat berjuang bersama dengan Tuhan Yesus melakukan semua perintah Tuhan. Tidak boleh pilih. Dadah.